Kalau tadi kan pemain sebagai aset ya, kalau kita bisa belajar misalkan dari serikat buruh di Indonesia gitu. Jadi pemain tuh ya sebagai pekerja biasa aja gitu. Bisa nggak sih? Perlakuannya harusnya sama ya. Perlakuannya sama mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Jadi menurut saya memang perlakuannya harus disamakan sih. Ngomong buruh kan apa namanya fenomena sepak bola gitu kan apa namanya emang dimulai oleh para priai ya kayak English Game itu kan yang mulai kan emang yang dari Manchester City gitu kan. Cuman pemain pemain di film itu dikisahkan pemain profesional pertama kan dikontrak oleh yang buruh itu yang sempat dia seri terus dia tanding ulang gitu ya. Terus jadi buruh itu punya peranan penting terhadap sepak bola kalau menurut saya, kalau melihat dari sejarah-sejarah kayak misalnya uh, apa namanya ada tim Priayi terus ada Torino yang buruh juga yang merasa apa hegemoninya dikuasain oleh penguasa di situ dia bikin klub baru dan itu banyak dan mungkin Mas Fajar bisa nambahin kalau di Indonesia seperti apa apakah emang bangsawan dulu dan akhirnya buruh muncul atau gimana. Iya, aku juga pernah baca sih sebenarnya, nggak cuma di luar negeri aja, tapi juga di Indonesia sebenarnya itu dia memang terbentuk dari buruh. Jadi pada mulanya pasukan Bumi Putra ya disebut Bumi Putra itu mereka orang-orang yang bekerja di sebuah perusahaan. Nah, seingat aku waktu itu aku baca bahwa memang beberapa klub sepak bola besar kita itu terbentuk dari pertandingan buruh untuk bertemu dengan company-nya gitu dari zaman Hindia Belanda waktu itu. Nah, cuman aku nggak terlalu baca secara detail sih, aku juga udah lupa-lupa buku apa ya. Tapi memang seperti itu, Bu. Kayak salah satunya Persib Bandung, terus Semen Padang kalau nggak salah juga seperti itu. Sama ada satu Lona kalau nggak salah itu dari Sumatera Barat juga yang dia pertama kali memang dibentuk dari buruh. Itu adalah klub pertama yang dibentuk dari buruh. Terus pemain bola itu Dan pantas nggak disebut buruh? Masuk di dalam buruh nggak? Iya, menurut aku iya. Ya harusnya memang mengacu seperti itu gitu. Apalagi secara peraturan FIFA bahwa semua klub itu harus dibentuk secara profesional. Yang dimana di Indonesia itu rata-rata klub profesional itu sudah berbentuk PT. Dari banyaknya badan usaha yang lain. Mereka lebih memilih untuk mungkin lebih fleksibel kali ya kalau PT diterapkan di dunia sepak bola. Nah, sehingga yang diharapkan di sini adalah seharusnya klub sepak bola itu mematuhi peraturan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan UU PT, termasuk tentang pengupahan. Namun sayangnya ternyata di saat-saat seperti ini, bukan di saat-saat seperti ini, memang dari beberapa tahun belakangan yang menjadi isu terhangat dalam klub sepak bola adalah upah. Bahkan telah diatur tentang denda ketika adanya tunggakan. Namun ternyata tidak diterapkan di sepak bola kita. Gitu. tapi di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu ada sistem kalau misalnya ada kayak gini bakal dipotong seperti itu nggak, Mbak? Undang-Undang Ketenagakerjaan sebenarnya belum ada, aku belum nyampe untuk ibaratnya ini kan udah force major ya untuk kondisi yang seperti ini. Aku belum nyampe sampai ke situ sih, tapi yang namanya PKWT ketika memang sudah 3 bulan tidak adanya tidak berjalannya satu kompetisi dalam sepak bola, maka seluruh kontrak itu dinyatakan tidak ada lagi gitu. Tadi saya sepakat bahwa pendapat saya pribadi bahwa sepak pemain bola itu merupakan buruh juga. Namun biasanya karena terkait faktor kesejahteraan, terkait faktor gengsi, sehingga tidak bisa disuarakan terlalu berlebihan, apalagi terkait dengan penggajian yang tadi gitu. Namun kalau ditanya seperti yang tadi, harusnya memang mereka mengambil alih sebagai tugasnya serikat pekerja dalam perusahaan. Terus selama ini peran API sebagai serikat pekerja gimana?
Peran API sebagai serikat pekerja. Mereka memantau, mereka mengontrol, namun gimana ya aku ngomongnya? Kalau menurut saya yang namanya serikat pekerja itu harus netral gitu kan. Cuman memang masih ada beberapa yang timpang sih. Terkait dengan controlling, terkait dengan memantau tadi. Saya Ya itu potong ya, dia pokoknya. saya potong. Karena Ya. selama ini pemain yang telat gaji dan bisa dibayar itu justru bukan karena API gitu. Kalau dia di media ya, karena dia langsung ke FIFA, mungkin agennya atau lawyer dia. Jadi peran API ini di mana sebagai serikat kerja di pemain bola? Nah itu dia, kalau menurut aku masih ada masih timpang gitu loh perannya API ini dalam menyuarakan lah, menyuarakan hak pemain gitu. Soalnya kan keputusan 25% gaji klub bisa membayar 25% gaji kan sepihak tuh dari PSSI sama klub. Tidak ada perwakilan dari pekerjanya. Sebelum menjawab itu adalah tentang bagaimana satu posisi buruh dalam sepak bola Indonesia. Saya berusaha baca beberapa buku ini, misalnya bukunya Mas Rojil, Bayu Haji, Tionghoa Sepak Bola Surabaya, kemudian bukunya Eddie Ellison, Suratin, Sosro Sugondo, biografi, terus bukunya Gus Muhyiddin Dahlan, Ganevo, Olimpiade Kiri di Indonesia. Tadi saya sempat tinggal sebentar untuk cari buku ini di rak saya, karena keburu-buru ada beberapa yang mungkin belum keambil. Buku-buku ini tidak banyak menyebut tentang buruh ya. Mungkin hanya bukunya Mas Muhyiddin M. Dahlan, Ganevo, Olimpiade Kiri di Indonesia, meskipun dia tidak bicara spesifik tentang sepak bola, tapi olahraga secara keseluruhan pendekatannya menjadi lebih kritis gitu, mengaitkan dengan gerakan kiri dan sebagainya. Kalau kita bicara buruh kan pasti tidak lepas dari gagasan-gagasan pemikir kiri gitu. Misalnya Marx misalnya tentang teori nilai lebih, surplus value theory dan sebagainya. Nah, poinnya adalah dalam kapitalisme, kita hidup di dalam kapitalisme, mau nggak mau pemain sepak bola ini kan adalah aset. Mereka adalah aset yang digunakan oleh pemilik klub. Itu fakta yang tidak bisa dipungkiri. Nah, kalau bagi para penganjur kapitalisme kan mereka menganggap kapitalisme sebagai satu-satunya jalan. Tapi bagi penolak kapitalisme kan akan melihat kapitalisme ini punya sisi lemah juga. Salah satunya adalah penindasan. Nah, ini kan terjadi ketika COVID-19 ini. Kita bayangkan misalnya klub-klub yang selama ini yang memanfaatkan keringat pemain itu ternyata tidak siap menghadapi kondisi saat ini. Nah, pangkal problemnya menurut saya adalah klub sepak bola di Indonesia ini kan dipersiapkan untuk jangka pendek. Kompetisi 1 tahun itu aja. Kontrak pemain juga 1 tahun. Mengapa seperti ini? Hubungan sebab akibat. Ya karena kompetisi sepak bola di Indonesia itu tergantung pada aspek lain. Salah satunya aspek politik. Ada pemilu, kompetisi bisa ditunda. Ada pilkada, izin keramaian tidak bisa berlaku. Sebagai entitas bisnis, tentu saja ini kan merugikan bagi klub sepak bola. Mereka mau merancang manajemennya jangka panjang kan menjadi susah. Jadi menurut saya ini tidak bisa dilepaskan dari banyak persoalan yang terjadi. Kemudian kita ambil contoh misalnya kasus terbaru kan yang saya baca di Persis Solo, Bruno Kasmir, kan dipecat. Gara-gara alasan klubnya kan dianggap tidak satu visi. Padahal dia kan hanya menyatakan pemain naturalisasi ini bahwa gajinya belum dibayar. Meskipun kompetisinya belum, dia baru di awal-awal kompetisi. Nah, ini kan persoalannya banyak. Artinya bahwasanya problemnya sekarang adalah kalau dalam konteks pandemi saat ini, maka yang harus ditata di masa depan adalah jaminan kesejahteraan kepada para pemain. Kesejahteraan kepada para pemain. Kalau dalam situasi apapun, apa yang harus dipenuhi oleh para pemain. Ini yang menurut saya penting ya. Karena selama hak pemain ini tidak dipenuhi, kita tidak, mohon maaf ya, omong kosong mau bicara tentang sepak bola yang sehat, bermartabat. Ya karena orang kalau nggak sejahtera ya pasti akan mencari sumber-sumber yang lain gitu. Artinya yang paling penting adalah kesejahteraan kepada pemain. Yang kedua menurut saya, tata kelola penyelenggaraan klub, tata kelola penyelenggaraan good governance.
mentalitas APBD dan sebagainya itu yang harus dihindari. Nah, kita lihat tidak semua klub di Indonesia ini kan sebenarnya siap untuk berkompetisi. Saya ambil contoh aja paling sederhana, ketersediaan lapangan latihan. Kita bisa lihat klub-klub Liga 1 pun mau latihan mereka harus jadi musafir dari satu lapangan ke lapangan lain, itu bukan milik mereka. Bayangkan klub Liga 1 aja tidak punya lapangan latihan. Bagaimana kita bisa bicara tentang latihan yang bagus kalau lapangan aja tidak standar dan tidak punya. Saya bandingkan misalnya tetangga terdekat kita, Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM itu kalau nggak salah lapangan bolanya aja di dalam kampus ada 3 atau 2. Kalau nggak salah 3. Dan salah satunya itu ada lampunya. Jadi malam bisa dipakai. Mereka bisa latihan di situ. Nah, di Indonesia kan hal-hal seperti ini tidak ada. Artinya ada hak pemain, selain masalah gaji ya, ada hak pemain untuk berlatih. Berlatih di lapangan yang standar, agar mereka terlindungi dari cedera. Nah, ini kan juga tidak ada. Bayangkan klub-klub di Indonesia itu latihannya musafir dari satu lapangan ke lapangan lain, ya lapangannya tidak standar, mengancam kepada keselamatan pemain. Contoh lain lagi. Mohon maaf, kasusnya almarhum Khairul Huda misalnya. Perangkat pertandingan, sekarang kita bicara perangkat pertandingan, yang tidak siap dalam kondisi emergensi. Hak pemain untuk mendapatkan keselamatan terhadap nyawa dan fisik, itu ternyata tidak ada, karena tidak ada tenaga medis yang menguasai. Ini kan bagian hak mereka sebagai buruh yang harusnya dipenuhi. Jadi maksud saya, kesejahteraannya bukan hanya sekadar materi gaji, bahwa materi gaji itu yang harus kita perjuangkan, tetapi ada hal lain, yaitu adalah hak-hak mereka sebagai pemain profesional, hak mereka sebagai buruh untuk berlatih di lapangan yang standar, untuk mendapatkan akses kesehatan yang mencukupi, untuk mendapatkan akses tinggal di mes yang mencukupi, itu belum ada. Secara mencukupi ya, kecuali beberapa klub. Misalnya sebut saja Persebaya, mereka mungkin pemainnya sudah sangat settle, tinggalnya di apartemen. Saya ingin membuat satu perbandingan, teman-teman. Aliansi Jurnalis Independen, teman-teman AJI kan selalu membuat riset setiap tahun tentang standar kesejahteraan jurnalis. Nah, bagaimana kalau kita mengadakan riset tentang standar kesejahteraan pemain di Indonesia itu seperti apa? Kebutuhan minimum UMK, kan sebenarnya nggak bisa disamakan ini sebagai UMK. Saya sepakat pemain itu adalah buruh. Tapi masa bakti mereka secara produktif itu kan lebih pendek. Buruh bisa sampai umur 50 atau lebih, tetapi para pemain sepak bola, ini kan masa keemasannya terbatas. Umur 30 ke atas, 35 mereka sudah off. Ya kan? Maka mungkin instrumennya berbeda. Maka penting bagi kita untuk melihat sebenarnya melakukan survei atau riset, standar kebutuhan minimal pemain sepak bola itu seharusnya berapa? Apa yang harusnya mereka dapatkan? Kebutuhan minimumnya. Kebutuhan minimum bagi pemain sepak bola mungkin mulai dari Liga 3, Liga 2, dan Liga 1 seperti apa. Gitu. Makanya misalnya, mohon maaf, misalnya ketika teman-teman buruh kan ketika di hari buruh selalu membuat standar kan, kebutuhan mereka apa, dan seringkali oleh para buzzer kan diserang, masa sih butuh televisi misalnya. Loh kan itu kebutuhan hiburan yang harus dipenuhi misalnya loh ya, dan sebagainya. Kebutuhan paket data, itu hal yang sederhana. Jadi menurut saya, lebih baik kita ke depan itu membuat satu survei. Sebenarnya standar kebutuhan pemain itu apa? Yang kedua, hak-hak mendasar pemain sepak bola yang harus dipenuhi itu seperti apa? Gitu. Dan saya membandingkan dengan teman-teman di media, misalnya ada Dewan Pers, ada Media Watch yang selalu aktif mengawasi. Mungkin ke depan perlu ada seperti itu. Jadi klub watch gitu. Jadi ya kita mengawasi bagaimana klub itu memberikan kesejahteraan kepada para pemainnya. Sebagai orang-orang di luar klub kan menjadi lebih fair untuk menyatakan pemenuhan kebutuhan tersebut. Atau contoh lain misalnya, jangan-jangan pemain sepak bola itu pemenuhan jersey latihannya tidak mencukupi, misalnya loh ya. Ya kan? Mungkin kalau di Liga 1 aman, tapi kita nggak tahu kan di Liga 2 atau itu terjadinya seperti apa. Itu teman-teman yang menurut saya bisa menjadi gagasan awal diskusi kita. Tapi sebagai penutup, menurut saya, provokasi saya, poin yang paling penting, harusnya klub itu ke depan harus punya dana cadangan yang mencukupi. Artinya dalam kondisi seperti ini, itu mereka siap. Jangan, sekali lagi, mengelola klub jangan hanya jangka pendek. Menurut saya ke depan klub di Indonesia itu mungkin berpikirnya jangan prestasi dulu ya, tapi adalah penyiapan fondasi untuk good
governance, tata kelola yang baik. Begitu, saya kembalikan ke moderator. Oh, saya mau jawab yang ini Mas Jun. Iya, Mbak. Bruno siapa namanya? Kasmir. Gimana itu Mbak Nah, kasusnya? Ini klub nggak semuanya salah gitu loh. Di Oke, dalam oke. kontrak itu ada pasal yang menyatakan bahwa rahasia klub tidak boleh di Oh, siap. Nah, makanya kan selama ini pemain yang gajinya dibayar oleh FIFA itu malah yang nggak pernah keluar di media. oh, yes. Dia tahu di kontraknya ada pasal itu bahwa rahasia klub tidak boleh disebar ke luar. Oke, Kalau itu siap. berarti kamu menyalahin kontrak harus di. Nah, apakah kontrak yang seperti itu emang diperbolehkan gitu loh? Artinya kan seolah-olah klub jadi otoriter gitu kan, nggak boleh pemain nggak boleh. Agen atau ada serikat yang bernama API. Jadi pemain tuh jangan mikirin gajiku telat, sepatuku rusak, kotaku habis, kota internet habis. Itu ada agen yang memperjuangkan. Lu curhatnya ke agen kalau nggak bisa langsung ke klub bisa ke API. API-nya yang ke PSSI dan klub gitu. Bukan pemain ke media. Di dalam kontrak pegawai pun biasanya juga ada kok rahasia perusahaan tidak boleh ya kan. Nah, makanya pemain harus ada edukasi juga gitu. Sebenarnya ada workshop kok sebelum liga, tapi pemain tuh jarang. Kalau ada workshop dia main handphone, main Twitter, main IG, nggak pernah dengerin moderator atau pengisi workshopnya. Mungkin Mas Arista yang pernah verifikasi klub. Ya enggak lah, itu ada Mas Mildan itu, coba dia kan deket sama yang di sana-sana itu, coba. Kalau aku nggak ngerti. Admin Android juga Dek. Oh ada ya? Halo semuanya, kenalan dulu lah. Halo. Mas. Mas. Selamat malam. Tiba-tiba diundang. Ini sih belum tahu pembahasannya, jadi sementara baru nyimak dulu. Ini bungkus atau Mildan ya? Bungkus. Bungkusnya ini. Nah, kalau bungkus kan dia Bobby kan, berarti dia bisa tahu verifikasi, berarti syaratnya apa aja, kenapa klub itu bisa lolos gitu-gitu kan? Iya, silakan jelaskan Bang Bungkus. Silakan Bungkus. Soal kesiapan klub apa segala macam di tengah kondisi pandemi kayak gini, kayaknya emang secara global nggak ada yang siap gitu. Bahkan kayak sekelas Barcelona pun klub dengan pendapatan terbesar di dunia itu pun sampai harus melakukan potong gaji gitu. Jadi kan kalau tadi sempat terdengar juga soal dana darurat, soal semacam rencana cadangan apa segala macam, ya emang bahkan klub tertinggi di dunia itu nggak siap gitu. Jadi apa yang bisa kita harapkan kalau kita ngomongin Liga Indonesia misalkan gitu. Cuman yang jadi sorotan dan terutama menjelang hari buruh, tadi undangannya sih bilangnya gitu soal hari buruh segala macam. Cuman jadi pemain sepak bola tuh kalau di Liga Indonesia terutama itu tuh agak unik gitu. Kita ngomongin misalkan soal gaji, ya kita semua tahu gajinya gede-gede gitu. Bahkan kalau kita bandingin rata-rata bisa sekelas manajer di perusahaan-perusahaan gitu. Jadi mereka bisa mengantongin minimal puluhan juta dalam sebulan gitu. Cuman anehnya justru masalah-masalah yang kayak gaji telat, terus nggak ada jaminan sosial apa segala macam justru sering muncul di situasi yang kayak gitu. Jadi unik gitu pemain sepak bola Indonesia itu. Jadi gaji mentereng, punya mobil mewah, bisa bayar mobil mewah, bisa punya nyicil rumah, bisa hidup sangat-sangat berkecukupan, tapi tiba-tiba ketika situasi switch, kali ini kan emang situasi global ya, pandemi global. Tapi kalau misalkan situasinya internal gitu, kayak misalkan dulu pernah liga dihentikan misalkan. Liga dihentikan tuh tiba-tiba langsung switch, terus tiba-tiba langsung kelimpungan apa segala macam gitu. Emang jaminannya emang nggak ada sih, itu sih paling. Masalahnya kenapa harus Barcelona sebagai contoh? Sedangkan AC Milan malah ngasih sumbangan loh harusnya tadi. Barca malah jual nama klub dan nama stadion kan? Stadionnya. Jadi yang lebih kaya mana? Milan atau Barca?
Data terakhir Deloitte masih Barcelona, masih nomor 1 untuk pendapatan ya. Pendapatan terbesar di dunia masih Barcelona. Tadi kan bahas juga Milan ini cuman Mas. kayak sesaat doang kayak. Tadi kan bahas ini Mas Medan. API sebagai serikat buruh pemain bola, fungsinya apa? Pandit komputer bisa komentar juga loh. Belum ini nih. Belum sefrekuensi. Cuman kalau yang di APPI emang sebenarnya mereka proaktif kalau setahu ya, dan sangat-sangat proaktif. Semua laporan tuh nggak ada yang tidak diproses gitu. Jadi mungkin emang karena pemberitaannya nggak full coverage seluruh API gitu, jadi kesannya di publik mungkin jadi kayak ini API kenapa nggak bekerja gitu segala macam gitu. Karena begitu muncul kan butuh proses tuh. Misalkan ada pemain yang gajinya telat gitu, kan nggak langsung ketika telat lapor API terus besoknya langsung gajinya langsung dikasihin, kan nggak gitu kan prosesnya gitu. Butuh ada banyak proses yang panjang lah gitu. Tapi setauku itu emang semua proses yang masuk ya kemudian akan ditindaklanjuti, nggak ada namanya tebang pilih khusus untuk klub ini segala macam. Jadi emang ya selama ini APPI ya udah bekerja dengan dengan semestinya gitu. Kalaupun masih ada yang tunggakan gaji apa segala macam, ya kalau bisa kasarnya gitu, ya tidak salah API 100% juga gitu. Cuman karena ini kan kalau ngomongin soal gaji yang telat, terus nggak ada jaminan apa segala macam, itu kan kompleks ya, bukan hanya soal entah dia punya serikat yang melindungi atau enggak gitu. Nah, kalau beberapa kasus kan emang terutama pemain-pemain asing, mereka tuh dibantu dengan agen yang emang punya resmi FIFA gitu. Jadi ketika agen resmi FIFA, ya kemudian prosesnya jadi lebih cepat gitu. Mereka tahu apa yang harus dilakukan, mereka tahu pasal apa yang harus dilaporin kalau dia punya situasi misalkan nunggak gaji apa segala macam gitu. Bahkan dan ini juga persoalan kompleks kan, emang rumit sih sepak bola Indonesia kayaknya. Karena beberapa agen-agen top di Indonesia pun top ya, sekelas top pemainnya super top itu, setauku justru bukan agen resmi FIFA gitu. Itu Mas Arista, bukan gitu. Nggak usah nyebut merek lah. Sebenarnya aku udah ngundang agen sih, tapi belum ada masuk. Dan setauku dalam standar kontrak pemain PT Liga itu wajib memakai agen FIFA, agen resmi FIFA. Jadi di sini yang salah buruh atau agennya? Buruh, pemain maksudnya. Yang tidak tahu kontraknya atau gimana? Kata kalau harus ini sih mungkin harus dibedah dalam kasus per kasus, nggak bisa dilihat dari kacamata umum gitu. Jadi kalau misalkan ada emang kasus khusus yang itu juga harusnya menarik sih kalau emang dibedah. Jadi kita ditelusuri apa yang misalnya ada beberapa kasus yang muncul dalam satu musim, terus dilihat kenapa hal ini bisa terjadi, apakah dari faktor tadi pemainnya nggak paham atau entah dari agennya, entah emang ya dari verifikasi mungkin kurang oke gitu. Tapi kalau selama ini sih belum tahu sih kalau secara umumnya harus gimana. Cuman emang seringnya ujungnya kan biasanya gaji itu kan akhirnya nego kan akhirnya. Jadi beberapa kasus yang ku temuin itu dari teman-teman pemain itu adalah di bulan terakhir dia tanding, gaji belum dibayarkan. Itu tergantung apakah dia akan pindah klub atau dia stay di klub itu. Kalau dia stay di klub itu, ada kemungkinan besar gaji dibayarkan full. Tapi kalau dia pindah beberapa kasus, itu tuh gajinya nggak dibayarkan gitu. Dan ketika ditagih, masih belum keluar dari sponsor, masih belum keluar dari, jadi ditahan lama-lama gitu. Akhirnya nunggak tuh bisa sampai 2 bulan, 3 bulan, bahkan yang terakhir yang di Sriwijaya FC itu, yang sama yang Tobas itu kan hampir 1 tahun itu. Dan ujung-ujungnya akhirnya adalah nego. Ya udah, daripada nggak dibayar sama sekali, gimana kalau bayar 40%? Enggak, 50% aja, 60%. Ketika udah sama-sama setuju, akhirnya dianggap kasus terselesaikan. Gitu. Kalau dulu di Liga Spanyol sama Liga Italia, kalau nggak salah, pernah
ada kasus kayak gitu juga kan, para pemainnya mogok main kan. Kalau di Indonesia jarang ya yang pemain pada kompak kayak gitu. Pernah waktu Nggak ada. beritamu. Tapi ketika beberapa udah dibayar, yang lain dilupakan gitu. Kalau kasus paling jadi sering jadi benchmark di Indonesia kan, salah satunya yang Bambang Pamungkas nggak dibayar Persija itu kan, akhirnya dia nggak main dulu, habis itu ya udah sekalinya main ke PBR kan waktu itu kan. Cuman kalau yang gue lihat sih nggak semua pemain bisa kayak gitu. Mungkin BP punya ekonomi yang lebih baik atau gimana juga, gue nggak tahu pertimbangannya juga sih waktu dia ngambil tindakan seperti itu. Agak susah sih, karena memang ya itu dari tingkat kesejahteraan sebelum kesejahteraannya mereka kan beda-beda. Pasti mereka juga mikir lah buat ngambil Mogok gitu ya. keputusan sama kayak BP kemarin, karena memang high risk bagi beberapa pemain. Dengan ya pasti ada pikiran kira-kira ini kalau aku kayak gini bisa ada klub yang mau ngambil lagi nggak gitu kan, atau mungkin kira-kira kalau misalkan aku kayak gini tetap menjadi bahan perhatian klub atau dibiarin gitu aja. Jangan sampai ketika dia udah ngambil keputusan seperti itu lantas klub ya udah kalau emang lo mogok ya udah selesai gitu. Pasti mereka punya bahan pertimbangan juga. Jadi kalau dibilang mau kompak seperti itu, menurutku susah buat ada klub yang seperti itu. Dulu PSMS bukannya pernah nginep di kantor PSSI ya waktu pas mereka nggak dibayar gajinya ya? Cuman lupa tahun berapa. 2011. Iya sih? Pernah kan ya? Iya, habis itu Itu termasuk tindakan yang ngaruh nggak? Enggak. Nggak ngaruh ya? Justru mereka ditambah hukumannya kan sama PSSI. Dia mengadu ke bapak dia, tapi bapak dia malah menghukum dia. Ada nggak ya yang melakukan aksi pemogokan tapi berhasil gitu? Kalau dari non-sepak bola sih banyak sih. Dari sepak bola, kalau di Indonesia kayaknya nggak ada ya. Nggak ada ya? Cuma PP aja. Kalau di luar ada nggak ya? Di luar ada, kayak pemain Parma juga pernah. Tapi dia berhasil. Justru kayaknya malah liganya dihentikan. Kalau nggak salah ya deh. Ya itu tadi yang Liga Italia sama Spanyol pernah mogok masal itu. Saya sepakat dengan Mas Mildan tadi ya. Mungkin kita harus melihatnya kasus per kasus ya. Tadi saya mencoba misalnya yang jurnal bola 5 itu, yang filenya saya kasih nama jurnal bola 5 di menu chat kita, itu dia mungkin kondisinya agak lebih mirip dengan sekarang, artinya force major, kompetisi tidak bergulir, karena waktu itu cuma konteksnya pembekuan PSSI gitu. Implikasinya seperti apa, ada pasal-pasal yang ada di sini, artinya kasus di Pekalongan, pada seorang pemain namanya Muslimin, pemain Persib Pekalongan itu, kemudian dia ada saran-sarannya dan sebagainya, kemudian ada di misalnya yang jurnal bola 3 itu, dia ngangkat Persiba Bantul di eranya GTS, di era GTS yang gajinya tertunggak gitu. Nah, mungkin kalau saya boleh usul, teman-teman yang jadi admin bisa membuat tweet itu berdasarkan temuan di jurnal-jurnal ini. Jadi kita mencoba endorse, mendorong teman-teman follower yang background-nya hukum itu banyak melakukan penelitian tentang kontrak para pemain gitu, kontrak para pemain di kota masing-masing, di klubnya masing-masing gitu. Itu terus misalnya yang di jurnal bola 3 itu saran-sarannya kan menarik. Misalnya saran pertamanya itu agar pemain memahami isi kontrak. Saya belum baca secara utuh ya, tapi kalau dilihat dari kesimpulannya ini kan berarti pemainnya tidak membaca secara utuh kontraknya gitu. Terus ada lagi yang judulnya kontrak bisnis antara pemain klub dengan pemilik dengan klub sepak bola. Oh sorry, dia nggak begitu banyak. Kayaknya karena dapatnya di repositori 3 juga, dia menggunakan pasal 67 Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang 13 2003, salah satunya misalnya gini, ada pasal pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib berikan dengan sesuai jenis dan derajat kecacatannya. Artinya kan ini bagian kalau ada pemain yang mengalami
Idra misalnya, ini kan yang perlu diperhatikan gitu. Terus apa tadi saya sempat download juga ada satu artikel ini berkaitan akuntansi. Tadi kan sempat kita bicara tulisannya mahasiswa pasca atau dosen pasca ekonomi UB Malang, kajian kritis pengakuan pemain sepak bola sebagai aset klub gitu. Tadi diskusi kita kan bicara bahwasanya pemain itu adalah aset, buruh dan sebagainya. Mungkin dia menyebut misalnya standar laporan yang disyaratkan UEFA tahun 2012, kemudian tadi misalnya laporan keuangan diatur itu revenue, expected cash flow dan sebagainya. Ya kita bisa mendorong teman-teman yang jadi follower untuk meneliti tentang hal ini, terutama teman-teman kita yang background-nya ekonomi, terus di sini dia neliti tentang Persema Malang gitu, tentang Persema Malang di artikel ini. Jadi menurut saya ini jadi salah satu contoh yang menarik. Saya langsung ke kesimpulan artikelnya. Kesimpulannya si peneliti menyebutkan bahwasanya ada faktor tersembunyi dari pemain yaitu yang ada tidak pernah terekspos dalam laporan keuangan. Artinya pemain sepak bola adalah sebagai aset. Dan ini seharusnya digunakan untuk membuat konsep akuntansi untuk pemain sepak bola. Gitu. Terus industrialis sepak bola yang belum dijalankan dan kemudian konsep akuntansi yang secara holistik yang harus dilakukan. Jadi mungkin beberapa laporan yang penelitian ini bisa menjadi salah satu modal untuk diskusi ke depan gitu. Itu teman-teman menurut saya. Kalau tadi kan pemain sebagai aset ya, kalau kita bisa belajar misalkan dari serikat buruh di Indonesia gitu. Jadi pemain tuh ya sebagai pekerja biasa aja gitu. Bisa nggak sih? Cuman yang jadi pertentangan biasa kan, yang jadi pertentangan biasa kan kalau pemain tuh nggak kayak pekerja biasa kan. Pekerja biasa kan ya jam kerjanya jelas kayak gitu. Terus juga soal jam kerja sih terutama yang pernah gue baca sih. Kalau yang lain sih kayaknya bisa masuk aja harusnya. Perlakuannya harusnya sama ya. Perlakuannya sama, mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Kalau pekerja biasa punya tempat kerja yang namanya perusahaan, nah perusahaan di sepak bola itu adalah klub, terus mereka mempunyai kontrak kerja. Kalau di sepak bola pakai PKWT, perjanjian kontrak waktu tertentu, terus mereka punya masa pensiun atau masa profesional di sepak bola, terus mereka punya PHK juga atau pemutusan hubungan kerja kalau misalkan di sepak bola skillnya sudah tidak mumpuni untuk ada di klub itu gitu. Jadi menurut saya memang perlakuannya harus disamakan sih, sebaiknya disamakan. Makanya tadi di awal seharusnya mungkin klub itu menerapkan undang-undang ketenaga kerjaan yang sama dengan undang-undang ketenaga kerjaan kan kayak payungnya gitu. Nah, yang aku harapkan sih sebenarnya klub itu menerapkan itu juga ke klubnya masing-masing gitu. Jadi nggak cuman karena ketenaga kerjaan lantas hanya perusahaan-perusahaan tertentu, tapi ini harus diterapkan juga di sepak bola. Karena memang perlakuan dari segi definisi atau batasan-batasan hak dan kewajibannya punya itu sama dengan pekerja yang lain. Tapi kalau dari segi aturan, boleh nggak sih? Kan aku nggak terlalu ngerti hukum ya, jadi tolong dijawab. Jadi kalau misalkan dia kan hubungan antara klub sama pemain itu kan antara, ya kalau kasarnya adalah pemberi kerja dan karyawan gitu. Penerima karya. Nah, dan apakah boleh mereka berdua itu membuat satu kesepakatan sendiri, tanda tangan kontrak yang di dalamnya beda dengan apa yang ada di undang-undang tenaga kerjaan secara umum gitu. Misalkan soal kompensasi, soal apa segala macam tuh, ya karena mereka udah sepakat dalam tanda kontrak, apakah itu ya nggak apa-apa gitu, karena mereka udah sepakat gitu. Ataukah memang karena mereka ada di Republik Indonesia, mereka harus taat sama undang-undang tenaga kerja segala macam gitu.
Nah, makanya sebelum tanda tangan kontrak kita harus tahu dulu nih payung hukumnya seperti apa gitu kan. Kebanyakan memang ada yang asal tanda tangan aja nih, gue dapat pekerjaan nih, yaudah deh tanda tangan aja. Padahal mereka tidak tahu bahwa ada undang-undang ketenagakerjaan yang harus dipatuhi sebenarnya. Entah itu karena kedua belah pihak tidak tahu atau memang kedua belah pihak berusaha untuk pura-pura tidak tahu gitu. Nah, sering terjadi bahkan di perusahaan-perusahaan besar pun, jangankan sepak bola ya. Di perusahaan-perusahaan besar pun misalnya ada yang mengatakan bahwa harus bagi karyawan baru itu harus memberikan ijazah untuk disimpan sebagai jaminan gitu kan dalam masa kontrak. Nah, padahal dalam undang-undang setahu saya itu sudah ada diatur bahwa perusahaan tidak boleh mengambil itu sebagai jaminan gitu. Nah, tapi kembali lagi ketika sudah ada tanda tangan kontrak, menurut saya akad atau perjanjian itu sah. Ya enggak? Saya sih nggak ngerti hukum ya, tapi menurut saya dari sudut pandang itu, menurut saya sah karena sudah ada tanda tangan kedua belah pihak. Gitu. Sedih nggak? Gimana sih? Ya, ada tambahan? Ya maksudnya ini makanya yang kutanyakan tadi kan ya soal itu kan. Terus apalagi kalau dari segi sepak bola kan ada faktor publik juga kadang yang mempengaruhi. Jadi ada kemungkinan juga ketika ada masalah terus dia blow up ke media, misalkan pemain cedera lalu ditelantarkan atau ada hal-hal yang lain lah yang kemudian membuat seolah-olah pemain itu dalam kondisi yang tersudutkan gitu. Tapi ternyata dari segi kontraknya tidak begitu karena klub tidak melanggar apapun berdasarkan kontrak gitu. Misalkan di dalam kontrak pun secara ini kan soal etis dan tidak etis kan sebenarnya. Kalau pemain cedera parah dan tidak bisa bermain selama 1 musim, maka gaji dibayarkan 25% misalkan. Dan situ boleh putus kontrak segala macam. Dan itu kan ada kemungkinan akan terjadi kan di dalam kontrak yang dia ya udah asal tanda tangan aja gitu. Dan makanya di beberapa kasus tuh apakah ada muncul juga kemungkinan kayak gitu yang publik taunya ada pemain ditelantarkan tapi ternyata tidak dilanjutin oleh federasi atau segala macam ya karena ternyata kesepakatan kontraknya tidak ada yang dilanggar gitu sih. Kalau pemain tuh sebenarnya secara umum kan nggak butuh amat agen ya. Tergantung dia mau profilnya kayak gimana. Kalau dia cuma main bola doang nggak butuh image yang bagus ya nggak perlu agen. Cuman bisa nggak sih kalau pemain tuh memperlakukan kebutuhan kepada agen tuh kayak nyewa orang harian atau mingguan aja gitu. Ya tiap mau tanda tangan kontrak aja, agennya habis itu dia nggak punya agen lagi gitu. Di Indonesia. Mungkin itu bisa membantu. Karena kan kalau punya agen terus kan ya ada banyak juga agen yang nakal kan yang manfaatin pemain yang pemain dimanfaatin gitulah. Di Indonesia itu ada agen FIFA, Mas Dek. Ada juga agen yang membawa dia ke klub, misalnya pelatih, manajer, sesama pemain. Itu dapat semua, Mas. Soalnya ini soal potongan kan? Potongan biasanya soal potongan. Kan? Dari 30 juta per bulan, dapatnya berapa? Dapatnya 5 juta itu kan? Nah, kan ada agen FIFA. Biasanya mereka bayar sekali aja, karena dia cuma pinjam lisensi untuk dikontrak. Karena kontrak pemain saat ini setauku emang wajib menggunakan agen FIFA. Sedangkan yang mencarikan klub itu bukan agen FIFA itu, tapi agen-agen tanda kutip ini. Ada pemain merangkap agen, kenalan itu. Nah, pelatih merangkap agen, manajer merangkap agen, admin medsos merangkap agen, ada juga. 30 juta gaji dia dikontrak, dia cuma ngasih istri 2,5 disembunyiin. Karena dia cuma dapat 5 juta sebulan, dipotong agen berapa lapis ini gitu. Oh iya, benar. Jadi itu pertanyaan yang menjawab Mas Milan juga tadi. Kenapa gaji pemain itu gajinya lebih gede dari manajer BUMN misalnya kan? Tapi kok baru sebulan gak gajian udah kayak mau mati gitu kan? Itulah gaji 30 juta, total dia cuma dapat 5 juta. Ya karena dipotong sana sini ya. Dan media selalu memberitakan itu dengan besar.
si pemain ini kontraknya 9M misal. Padahal ternyata yang dia terima tidak seperti itu. Ternyata tidak diterima seperti itu gitu. Jadi anggapan orang-orang bahwa gajinya udah gede banget, padahal ternyata dipotong sana sini. Dan media pasti menyudutkan klub kan biasanya kan. Berarti ini kan harusnya tugas serikat pemain untuk menangani budaya jelek ini kan. Bener sih. Serikat pemain tuh bisa jadi kayak serikat buruh di Indonesia harusnya sih. Bagi kita dari tadi ngomongin pemain doang ya, belum yang lain kayak misalkan ya, yang kerja di klub kan bukan cuma pemain, ada manajer, ada pelatih, ada staff yang lain. Yang mereka juga kalau lagi kayak gini kan lagi susah juga kan, ya gajinya mungkin nggak full juga. Kalau mereka itu berarti di bawah serikat buruh ya bisa ya, kecuali pemain gitu, apa gimana sih? Apa di bawah APPI juga kalau kayak misalkan petugas medsos lah gitu misalkan. Biasanya mereka di bawah Depnaker. Depnaker ya? Atau aku nggak Ya pernah udah kalau kerja. gitu. Maksudnya kalau mereka di bawah Depnaker ya pemain sekalian aja. Ya kan sama-sama satu naungan si klubnya itu yang mempekerjakan mereka. Kenapa kita harus beda-bedain gitu? Yang beda-bedain biar penonton aja ya. Udah yang main di lapangan yang kelihatan pemainnya. Ya penonton nggak perlu tahu siapa yang match komisionernya, siapa yang ngurusin pertandingannya gitu. Sebenarnya bisa-bisa aja namanya mereka pekerja, ya nggak sih? Atau gimana deh? Iya kan? Ya kan tadi kan soalnya yang kerja di klub kan bukan cuma pemain kan, maksudnya kalau yang bukan pemain itu di bawah Depnaker, kenapa pemain nggak bisa gitu misalnya? Oke, thank you. Saya mohon izin nanti jam 11 pamit karena besok ada kelas. Saya sepakat dengan Mas Dik sama Mas Wildan tadi ya. Menurut saya diskusinya perlu diperluas, tidak hanya berkaitan tentang pemain. Saya misalnya staf kepelatihan, staf statistik, media, fisioterapis, dan sebagainya. Sepengetahuan saya, kontrak teman-teman ini kan kontrak yang mungkin jangka pendek karena kan cepat mereka alur sirkulasinya, meskipun mereka bisa pindah ke klub lain dan sebagainya. Tapi yang menjadi persoalan, misalnya berkaitan dengan jenjang karir misalnya, kan menjadi satu challenge ke depan. Yang kedua, perlindungan hukum kepada mereka. Misalnya ketika mereka sudah tidak dipakai, entah dengan alasan apapun ya, kan juga tidak dengan mudahnya mereka akan bisa mencari klub baru. Berbeda dengan pemain mungkin yang usianya sedang di usia emas di top performance-nya gitu. Jadi menurut saya penting kita juga memberikan perhatian kepada teman-teman di luar player gitu. Di staff klub mungkin perlu mendapat perhatian bagaimana kesejahteraan mereka. Makanya saya sebut tadi misalnya, karena tadi sempat disebut tentang jurnalis, saya ambil contoh misalnya yang saya sebut tadi, teman-teman Aliansi Jurnalis Independen kan secara rutin setiap tahun kan merilis kebutuhan minimum jurnalis di masing-masing kota gitu. Nah, mungkin ke depan sama seperti usul saya di depan tadi, kita perlu ada survei tentang sebenarnya kebutuhan minimum pemain sepak bola itu apa aja sih, berapa sih, hak-hak mereka apa aja. Yang saya sebut di awal tadi, sebenarnya kan bukan hanya hak berkaitan tentang materi ya, tapi hak lain, hak mendapatkan fasilitas kesehatan dan sebagainya, fisioterapi dan whatever thing, psikolog di klub gitu. Jangan-jangan tidak ada psikolog di klub padahal mereka bekerja di bawah tekanan yang sangat dahsyat gitu. Terus juga bagian dari staf kepelatihan klub, staf klub itu, media officer klub dan MO dan sebagainya. Hak-hak mereka sebenarnya apa aja, kebutuhan minimum mereka apa aja, itu yang menurut saya perlu diriset. Karena menurut saya penting untuk kita menyebutkan angka ke depan gitu. Kayak seperti teman-teman Aji, kalau mereka merilis hasil riset tentang kebutuhan minimum dasar jurnalis, kan mereka sebut angka. Berapa sih jurnalis itu dapat sehingga mereka bisa kerja profesional, mereka tidak melakukan praktek amplop dan sebagainya gitu. Itu mungkin yang challenge ke depannya nanti. Dan saya sepakat dengan Mas Mildan tadi, perlu dilihat kasus per kasus yang pernah terjadi di Indonesia, itu yang perlu dihadirkan. Saya berusaha posting beberapa artikel jurnal, itu mungkin bisa menjadi riset awal tentang bagaimana kasus per kasus yang pernah terjadi di Indonesia gitu. Ya siapa tahu nanti ada satu tulisan berseri gitu menjelang Hari Buruh tentang bagaimana persoalan pemain dengan kontraknya sepanjang liga di Indonesia. Saya membandingkan misalnya kayak di masa perserikatan kan
pemain sepak bola itu merasa lebih punya jaminan masa depan karena mereka kalau pensiun akan jadi PNS, biasanya waktu itu tempatkan di perusahaan daerah air minum atau di bank pembangunan daerah, makanya banyak pemain bola ex-perserikatan itu kan di PDHM, kemudian di bank pembangunan daerahnya. Beda kan dengan sekarang gitu. Mereka setelah selesai pemain, mereka mau jadi apa gitu kan, juga perlu dipersiapkan gitu. Artinya tidak semua pemain kan juga siap untuk menjadi coach misalnya dan sebagainya. Artinya perlu pemain kita itu perlu menyiapkan diri pasca pensiun nanti. Saya sepakat tadi bahwasanya standar gaji pemain kita itu kan sebenarnya tinggi, tapi menjadi persoalan setelah menjadi pemain, apa yang bisa mereka lakukan untuk menjaga hal ini gitu. Tapi menurut saya poin dasar yang perlu digarisbawahi adalah kebutuhan minimum regional dari masing-masing pemain di daerah tertentu itu sebenarnya seberapa sesuai dengan strata liga kompetisinya. Itu yang harusnya dipersiapkan oleh klub. Jadi jangan sampai terjadi selama ini misalnya ada orang tiba-tiba membuat klub tapi mereka tidak bisa menghidupi klubnya, tidak bisa ngontrak gaji pemainnya karena ya dari awal mereka tidak tahu kebutuhan dasar pemain itu sebenarnya seberapa. Begitu teman-teman, terima kasih sekali. Saya mohon izin. Terima kasih. Sampai jumpa.